Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penonton K-Series Manual Tech? Pada video kali ini kita akan masuk playlist tip and trick, dimana pada video tip and trick kita akan membahas tentang cara-cara memodifikasi, istilahnya akal-akalan untuk membuat penyesuaian pada mobil kita yang sudah dimodif. Tentu modifikasi itu adalah mengubah tatanan yang sudah dibuat oleh pabrik, sehingga harus ada penyesuaian-penyesuaian untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kaki-kaki. Modifikasi kijang itu sangat umum sekali, yang diincar untuk dimodifikasi pertama kali adalah sektor kaki-kaki, dimana di media sosial atau di komunitas kita bisa menemukan yang namanya kijang itu banyak sekali untuk diceperkan. Namun dengan mengubah settingan yang telah dipikirkan oleh pabrik, tentu akan memberikan dampak atau feedback terhadap perubahan dari sisi keamanan dan kenyamanan sebuah kendaraan, karena memang hitung-hitungan dari pabrik itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mobil bisa berjalan dengan data-data yang sudah dibuat sehingga tetap terjaga keamanan dan kenyamanannya. Namun karena kita kaitannya dengan modifikasi itu sah-sah saja selama kita tidak merugikan orang lain. Nah, kali ini saya akan memberikan testimoni terlebih dahulu berkaitan dengan cetar-cetaran kijang ya. Kijang itu secara basic itu leather frame, atau dia itu masih menggunakan sasis yang belum unibody atau monocoque. Jadi mobil itu masih ada dua bagian, yaitu sasis terpisah dan bodi. Dari kedua unsur ini tentu memiliki konsekuensi di mana mobil menjadi lebih tinggi, karena memang di bawahnya harus ada tatakan sasis yang menjadi tumpuan sebuah bodi itu berdiri. Nah, menceperkan kijang itu banyak hal yang harus diperhatikan, namun aslinya simpel. Yang pertama, untuk sektor depan itu tentu hanya bermain dengan baut torsi yang berada di bawah jok. Namun selain hanya merupakan baut torsi, harus ada beberapa hal agar pada bagian depan itu tetap nyaman. Nggak cuma sekedar ceper, tapi untuk sisi suspensi ayunannya dia masih bisa main, dan tidak bodinya yang bergerak, tapi memang harus kaki-kakinya yang bergerak. Sistem suspensi yang baik itu adalah kaki-kaki yang gerak, bukan bodi. Sedangkan kebanyakan kalau kita menceperkan baik itu depan atau belakang, itu kaki-kakinya bantat atau dia sudah hampir mati, dan bodi itu bergoyang sehingga menimbulkan body rolling, atau istilahnya orang limbung, keras, mentok, dan lain sebagainya, yang nanti ujung-ujungnya akan menurunkan sebuah umur part-part pada mobil tersebut, terutama pada bagian kaki-kaki maupun karet-karet busing. Bagian depan itu ada yang namanya sistem dual wishbone, yaitu dimana kijang itu masih mengimplementasikan sebuah suspensi kaki-kaki depan menggunakan seperti istilahnya dual wishbone ya, bukan pakai terkeong. Jadi di sana masih ada shock breaker yang dibantu untuk menyangga swing atau bagian sayap roda. Beda dengan mobil yang monocoque, di mana dia suspensi depannya sudah seperti mobil van, yaitu per spiral dimasukin shock breaker yang menjadi satu kesatuan. Nah, tantangan di sini adalah sistem dual wishbone itu terkenal keras, namun memiliki durability atau kekuatan yang lebih baik daripada spring, dimana untuk body rollingnya harusnya lebih anteng atau antep dari dual wishbone. Nah, pada bagian ini banyak sekali orang yang berhijrah menggunakan shock gadget karena memiliki ukuran dimensi yang lebih kecil daripada shock kijang. Lebih kecil yang saya maksud di sini bukan diameternya atau besaran as, tapi untuk ukuran panjang ketika ditarik dan posisi balik itu lebih pendek 3 cm daripada shock breaker depan asli kijang. Ada video yang sudah saya review perbandingan antara shock gadget 55 maupun shock asli kijang. Bisa teman-teman klik pada link di atas ini apabila teman-teman belum melihatnya. Nah, kenapa banyak sekali orang berhijrah menggunakan shock gadget? Karena yang pertama mungkin ikut-ikut orang, atau mungkin karena trennya seperti itu. Padahal aslinya shock gadget itu adalah dari segi ukuran kendaraan dan bentuk gadget itu mobilnya adalah van, atau bukan mobil yang sifatnya memiliki moncong atau kabin mesin depan. Dia mesinnya gendong tengah, sehingga untuk tingkat elastisitas sebuah shock pasti akan berbeda. Dan aslinya shock gadget itu keras sekali dibandingkan dengan shock asli kijang. Kalau kijang masih ori, itu depan itu dia pasti ketika jalan bergelombang atau rusak, itu dia itu masih agak sedikit empuknya itu enak, bantingannya enak. Sedangkan shock gadget itu bantingannya keras, langsung kerasa kesetir. Itu berlaku untuk shock yang mau ori ataupun yang KW ataupun aftershave. Sedangkan dibandingkan dengan shock serupa, gadget 55 komparasinya dengan minicab Mitsubishi, itu masih jauh lebih empuk shock minicab atau dari Mitsubishi, fan-nya keluaran Mitsubishi. Itu bisa dibuktikan oleh teman-teman. Saya bisa berbicara seperti ini karena saya sudah menggunakan atau berpengalaman menggunakan keduanya. Nah, tapi pada video kali ini kita akan mensiasati bagaimana kita tetap menggunakan shock asli kijang dengan modifikasi ceper, tapi shocknya tetap main
tidak mentok dan tentunya nyaman tetap empuk. Nah, untuk menyiasati hal tersebut saya akan membuatkan video, dan teman-teman silahkan sebelum menyimak video tutorialnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu sebarkan ke seluruh dunia agar ilmu ini bermanfaat tentunya untuk teman-teman yang penggemar kijang pada khususnya dan penggemar otomotif pada umumnya. Sekian, lihat terus video ini sampai selesai. Nah, ini teman-teman, kita akan membutuhkan ini namanya pen shaker. Ini bahasa mekanika apa, Bro? Pen shaker ini bahasa mekanika apa? Ya pen ya. Pen piston. Ini rata-rata itu pen piston itu ukurannya ada yang baut 12 sama 14. Nah, kalau ini 4 tak, ini copotan motor 4 tak itu segini, lebih kecil. Nah, ini ada yang lebih besar. Ini biasanya untuk motor-motor 2 tak. Tapi coba dilihat, ini beda ukurannya. Nah, itu nggak sama kan? Tapi yang penting ukurannya nanti bautnya masuk sama. Nah, kayak gitu. Kita butuh 2 pasang atau 4 biji. Caranya nguculi. Nah, pen piston itu kayak gini teman-teman. Nah, posisinya itu aslinya di tengah. Dia kan untuk poros engkole setang ya. Nah, nyopotnya sangat mudah sekali. Tinggal menggunakan selongsong dan kita sudah mendapat es podo. Kita es podo gitu. Menyerupai. Hampir menyerupai. Ya, podo-podo. Iki nak jadi kurang ngono. Asik penting baut rolas mau anu mlebu wi. Rolas mau 14. Rolas mlebu. Ya, rolas. Wi. Mlebu. Nah, wis mlebu kabeh. Panjangnya 3,8 setengah. Ya wis, berarti 4 cm. Kurang lebih. Kurang lebih 4 cm, 4 cm. Rata-rata hampir menyerupai. Kalau mau lebih empuk lagi pakai yang 2 tak. Nah, ini akan lebih panjang teman-teman. Yang 2 tak itu berapa senti lu? Sekitar 4,9. Berarti 5 cm ya? 1 cm. Tapi lebih mantap yang ini teman-teman. Langsung ke proses pengerjaan. Di sini kita siapkan beberapa dongkrak, minimal ada 2 dongkrak ya nanti untuk mengangkat pada bagian depan, sama yang satunya untuk sayap. Nah, juga sediakan kunci roda karena nanti rodanya akan kita lepas untuk mempermudah pengerjaan. Itu teman-teman. Kemudian nanti untuk alat dan bahannya kita cukup menyiapkan baut dan ring 14. Nah, ini baut 14 beserta ring, pilih ring yang agak tebal ya, agak tebal. Ring ini ukurannya 12 kok, 14 mohon maaf, koreksi ya, ukuran 12. Usahakan ukuran dari ukuran dari baut ini panjangnya ini sama pennya itu jarak sedikit, taruhlah dikasih jarak sekitar 2 cm sisanya. Nanti ini untuk masuk ke yang rumah untuk di sasisnya. Kemudian pada bagian ringnya ini nanti di bawah seperti ini buat tumpuan. Nah, biar dia bebannya itu melebar. Ini kasih gini. Nah, seperti ini kurang lebihnya penampakannya teman-teman. Oke, kita langsung ke pengerjaan terlebih dahulu. Yo, temen nggak sponsor.
Mantap ya. Oke, sama itu berarti. Selama ini mau motornya sok ngarep enak lho. Nah, jadi ini teman-teman posisi sok itu dapat kayak gini. Nah, dua permukaan ini kanan kiri dapat di sini. Nah, itu di bawah. Jadi sok itu ini toh masuk dari bawah, dia naik ke atas. Terus nanti dibaut ini di sini itu tadi. Nah, terus sekarang pen ini yang akan kita masukkan itu ditaruh di bawah sini. Bentar ya, analogikan. Nah, itu pennya itu di sini, ditaruh di sini. Nah, nanti harusnya yang sok itu tadi mepet di sini, kita taruh sini, otomatis kan dia tambah turun. Sehingga ini nanti, nah ininya itu kan tambah jauh ke bawah. Jadi ini posisi ini teman-teman. Nah, agak taruh ke bawah. Dan ini sasis yang di sini, sasis yang pangkon atas itu, pangkon ini. Nah, jadi sekali lagi ini nanti poinnya dia itu kayak gini. Nah, yang awalnya soknya itu naruh ke atas, akhirnya dia harus mentok ke bawah karena tertahan oleh tabung. Itu teman-teman, udah sedikit ada gambaran ya. Jadi teman-teman, setelah soknya dilepas, ini apa jenisnya sayap nih sor. Nah, ini didongkrak naik supaya nanti soknya bisa dikasih pen biar masuk. Kalau nggak diangkat ke atas, nanti soknya itu ditarik, itu nggak bakal cukup dikasih pen, nggak bakal bisa masuk. Nah teman-teman, kalau untuk Grand Extra ternyata bautnya untuk ukuran 12 nya harus panjang ya. Ini tadi kan saya yang pertama kasih segini, cuma ternyata setelah kita lakukan pemasangan dia kurang panjang, dan panjangnya kita cari yang selisih sekitar 3 cm dari ukuran bos pen piston, biar nanti gigitnya agak lebih panjang dan aman, tidak cuma gigit sedikit. Tapi kalau untuk kijang super mungkin pakai yang super yang biasa, pakai yang pendek bisa. Nah ini teman-teman, kalau dikasih pen otomatis ini jaraknya ini lebih panjang daripada ketika tadi dia posisi di sini. Nah ini kan posisinya dia turun. Nah turunnya dia itu segini teman-teman. Nah ini pen sekernya itu nih, harusnya ini yang tadi di atas ini harus akhirnya turun, sehingga kalau dari depan dia soknya itu lebih ambles sepersekian. Harusnya tadi kan di sini dia soknya, nah, akhirnya dia turun segini, sehingga ini memperpanjang jarak dari as shock breaker. Udah paham ya teman-teman? Mohon maaf kalau agak ribet penjelasannya. Nah ini kalau tadi bautnya itu terlalu pendek, ini kan nggak terlalu gigit. Nah dengan ukuran baut yang panjang tadi akhirnya dia bisa sisa segini. Jadi semakin panjang nggak masalah karena dia kan ke atas. Kalau misalkan nggak nemu baut yang ukurannya pas, begitu teman-teman. Nah ini setelah selesai pemasangan, tadi suspensinya yang keras menjadi empuk. Nah, sekian selesai tutorial kali ini. Terima kasih.